Mundur nggak nih? Mundur nggak? Mundur nih? Ayo mundur nih, mundur. Mundur ya. Aduh bisa. Ada ini nggak? Nggak perlu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mentekan Terima kasih sudah hadir. Jadi hari ini adalah hari di mana kita berbagi bersama. Ini adalah sebuah perwujudan dari kerjasama yang dilakukan antara Dompet Duafa dan Parti 56 yang kemarin kita sudah melakukan MOU-nya kurang lebih 2 bulan lalu ya Pak Idul Latif. Lalu kemudian ini tindak lanjut daripada MOU antara Dompet Duafa dan Parti, di mana Parti sebagai sebuah wadah asosiasi profesi keaktoran, tapi di sini kita juga ingin menunjukkan bahwa Parti tidak hanya menjadi ruang untuk berkarya, tidak hanya kita di asosiasi ini atau di organisasi membela hak-hak kita, tetapi bagaimana kita juga bisa memberikan manfaat kemanusiaan, manfaat sosial sebagai makhluk sosial yang lebih besar lagi. Dan saya juga menyambut keinginan dari Dompet Duafa yang diwakili oleh Pak Idul Latif yang begitu mulia, bahwa kita ini ingin ada sebuah gerakan dari berdaya dan berbudaya. Jadi kita adalah sebuah gerakan yang basisnya adalah kebudayaan. Dompet Duafa adalah sebuah lembaga yang sudah kita ketahui bersama eksistensinya yang luar biasa di dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan sosial, dan ingin memberdayakan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Dan kita sepakat di sini untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan cahaya yang baik, energi yang baik untuk masyarakat Indonesia, memberdayakan lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia. Dan kita juga ingin melibatkan lebih besar lagi. Kebetulan di sini ada Ketua Dewan Pertimbangan kami, Kang Yusuf, yang tidak hanya aktor, tetapi beliau juga politisi, anggota dewan yang mewakili pada rakyat. Dan kita ingin juga melibatkan kolaborasi yang lebih besar lagi dengan aktor-aktor seniman-seniman yang menjadi yang sudah menjabat di politik. Jadi artinya sebetulnya kayak kita di Parti itu selalu punya prinsip kalau mungkin apapun ya, politik apapun bisa memecah belah, tapi kalau seniman itu visinya harus mempersatukan. Jadi kita ingin menunjukkan juga di sini semua di negara yang berbeda, tapi kita sama-sama kita punya basis kebudayaan, kita ingin bergerak untuk kemanusiaan, kita punya kemanfaatan lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah gerakan, insya Allah ini bagus sekali. Boleh. Jadi kita akan membuat sebuah social fund gitu ya, untuk membantu lebih banyak lagi kalau mungkin sebelumnya kayak misalnya Parti melakukan sendiri untuk memberikan perhatian atau tali kasih atau bantuan terhadap aktor-aktor yang di masa tuanya mengalami kesulitan seperti itu. Nah sekarang kita bisa bergabung bersama, tidak hanya memberikan para aktor, tetapi lebih luas lagi untuk seluruh pekerja seni di seluruh Indonesia. Bisa kita juga berikan perhatian seperti itu. Ya, menambahkan aja dari Marcella. Jadi pada dasarnya Parti 56 itu salah satu daripada tujuannya adalah memberdayakan para aktor artis dalam semua bidang. Baik itu bidang-bidangnya, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, maupun juga bidang-bidang yang terkait dengan dunia entertainment. Salah satu kelebihan daripada artis itu adalah justru figur publiknya yang membuat kemungkinan untuk bisa bertatap muka, bertemu, atau mungkin memberikan empati dan simpati kepada masyarakat itu sangat besar sekali. Namun tentu kita butuh dukungan dari pemberdayaan tertentu. Sebabnya saya pikir apa yang dilakukan saat ini dengan Dompet Duafa yang sudah proven, sudah terbukti banyak melakukan hal-hal yang bersifat filantropi, kemanusiaan. Ini kolaborasi ini akan menjadi lebih tepat, lebih terukur, dan bisa memaksimalkan potensi para artis atau para aktor itu sendiri, bukan hanya pada dunia entertain, tapi pada dunia-dunia segmen-segmen lain seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin itu sebentar. Saya menambahkan sedikit aja, jadi nanti tentu banyak jenis-jenis kolaborasi yang bisa dikembangkan di masa depan, tapi dalam tempo cepat ini kita berpikir untuk mengumpulkan semacam trust fund, di mana dana yang berkumpul ini
dijadikan semacam jari pengaman sosial. Karena kan kita sering dengar cerita ada artis, seniman di masa senjanya ada masalah kesehatan, masalah ekonomi. Nah, kalau dana kita punya trust fund, kita bisa sedikit meringankan beban mereka di hari tua. Itu sifatnya pertolongan. Tapi balik itu, kita juga dengan trust fund ini ingin mendidik anak-anak muda di bidang kreatif tadi, sinematografi, diberikan capacity buildingnya di sini nanti ada pembekalan di bidang misalnya sinematografi, bagaimana menjadikan kamera sebagai senjata untuk mengembangkan kehidupan. Jadi tentu saja selain itu akan banyak kolaborasi lain. Intinya adalah kita semua, baik yang di dunia perfilman atau di dunia politik dan itu yang kecimpung di bidang filantropi, dipanggil untuk kemanusiaan. Kalau kita sudah panggilan kemanusiaan, seluruh skat-skat, seluruh aliran politik, seluruh profesi harus sama-sama terpanggil untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kemanusiaan, dengan sama-sama menyalakan cahaya harapan bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Tadi sempat bilang kolaborasinya salah satunya ada sosial kan ya Mbak. Nah itu kan sudah terlaksana atau belum, dan itu targetnya sendiri yang apa sih? Jadi sebetulnya hari ini adalah langkah awal kami. Jadi hari ini dimana kita baru awal brainstorming mengenai rencana dan niat trust fund atau social fund tersebut. Jadi kita baru akan memberikan, kita baru akan brainstorm mengenai mekanisme, sistemnya, bagaimana nanti ini dan segala macamnya itu hari ini. Tetapi itu adalah sebuah gagasan yang menurut saya sangat berkesinambungan dengan kami. Karena memang kita juga punya program sosial yang tadi dikatakan Kak Budi, bahwa seringkali kita menghadapi aktor atau seniman yang ketika di usia senjanya itu mengalami kesulitan. Nah, kita membantu semaksimal yang kita bisa. Tetapi saya percaya dan saya yakini dengan niatan membentuk trust fund atau social fund ini, kita bisa memberikan dampak yang lebih nyata, dampak yang lebih impactful, yang kita harapkan memberikan kemanfaatan untuk tidak hanya aktor tapi semuanya. Mbak Basila, kalau boleh tahu untuk di keanggotaan parti saat ini ada berapa banyak sih aktor-aktor yang sedianya membutuhkan trust fund yang sebetulnya bisa dikatakan banyak ya. Pokoknya gini, setiap tahun itu pasti ada lebih dari satu. Kemudian ya, kita dapat berita sakit, nanti ya maksudnya ada yang alhamdulillah bisa recovery, ada yang ya take care dan harus berulang gitu. Jadi pokoknya setiap tahun pasti ada gitu. Jadi ya memang itu dia semuanya ya, kita memperjuangkan yang namanya jam kerja, yang namanya hal itu tuh memang efeknya karena kita melihat gitu dengan mata kita di hari tua sakit, dan sakit itu pasti karena banyak sekali yang karena kelelahan gitu. Marcelo, ketika Parvi mencoba untuk memberikan bantuan pada aktor atau artis senior yang sudah tidak lagi berjalan, adakah ketika dia di masa jaya di semacam pembekalan untuk supaya apa yang dihasilkan pada saat jayanya tidak terbuang cuma, sehingga tidak di masa dia tidak lagi produktif, tidak lagi menjadi beban dalam tanda kutip pada siapapun. Adakah semacam pembekalan atau arahan seperti itu? Iya, sebetulnya kita sering bersama mengingatkan, karena kebetulan di Parvi ini kan juga cukup banyak teman-teman yang masih sangat produktif, yang mana mereka juga punya dunia usaha lain ya, tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil syuting. Nah ini kita coba terus encourage gitu teman-teman lain untuk kita juga harus punya jiwa kreatif untuk entrepreneurship gitu, tidak hanya mengandalkan dari makan kita tuh dari pekerjaan syuting seperti itu, tetapi tidak hanya itu, kita juga mengingatkan terus-menerus mengenai pentingnya asuransi kerja seperti BPJS, pekerjaan ekonomi kreatif, bisa BPJS kesehatan, karena masih mungkin beberapa banyak orang yang nggak perlulah gitu, nanti aja kalau sakit dan segala macam. Terus kedua juga kita mencoba memberikan pemahaman tentang time management, karena sebetulnya penting sekali
produktif, bagaimana kita menyimpan uang kita dan bagaimana membuat uang kita bekerja. Jadi tidak hanya kita yang bekerja, tapi bagaimana simpanan kita akan membuat uang kita bekerja. Nah ini saya juga sering bersama-sama sharing, kebetulan ada satu teman aktor yang memang dia begitu ya, aktor alhamdulillah multifungsi juga, jadi ada yang juga punya bakat usaha, ada yang di politik, tapi ada juga yang mereka ahli gitu ya dalam manajemen keuangan. Nah di situ kita juga sering berbagi gitu bahwa pentingnya bagaimana sih financial management sejak dini, financial management sejak muda, sehingga ketika kita masih tua kita tetap punya gitu. Jadi ada pembekalan itu di dalam komunikasi ataupun kegiatan dari partai. Kalau Kang Deddy melihat dari sudut pandang pemerintah seperti apa peran pemerintah dalam untuk pada aktor-aktor yang senior utama? Ya, sebetulnya sudah disampaikan tadi, sudah tepat sekali ya. Kita kemarin baru kumpul-kumpul sama beberapa artis senior, dan waktu kami menjelaskan tentang beberapa fungsi atau makna dari jaminan sosial ketenagakerjaan saja, yang paling simpel, mungkin kawan-kawan semua sudah pada punya. Banyak aktor yang tidak tahu, dan banyak production house, produser yang tidak memberikan. Padahal itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kami langsung segera menghubungi pada pihak pemerintah dalam hal ini misalnya BPJS Tenaga Kerja, Kesehatan, untuk melakukan program sosialisasi bersama dengan kawan-kawan artis ataupun aktor-aktor, terutama senior lah. Ya. Dan antusiasmenya begitu besar. Lalu beberapa kali kami juga coba audiensi dengan pihak-pihak kementerian lain seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, dan semua pada dasarnya menyambut baik. Lalu kemudian juga yang ditanyakan adalah gagasan apa yang mau dibawa oleh partai itu. Karena pada dasarnya pemerintah, mereka punya program, tapi kan tidak tahu mau menyalurkan kemana. Nah, di pemerintahan itu banyak sekali program yang kadang-kadang karena tidak tahu menyalurkannya kemana, akhirnya dikerjakan sendiri dan belum tentu efektif. Nah, kan saya katakanlah sebagai orang yang berada di bagian dunia pemerintahan juga, tentu saya membawa Parti 56 dalam konteks ini agar bisa sama-sama menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah saat ini, yaitu Asta Cita. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui sektor industri kreatif. Nah, ini yang sedang kita upayakan, salah satunya dengan Kurang gitu. berapa gitu.